Soal pertama yang mana soalnya yaitu PT Garmen menghasilkan tekstil melalui departemen produksi, yaitu departemen pemintalan dan departemen penyelesaian. Pada kedua departemen ini selalu dilakukan kegiatan inspeksi guna menjamin kualitas produk. Hasil inspeksi menunjukkan terdapat beberapa produk rusak dan hilang yang terjadi secara normal untuk kedua departemen tersebut. Berikut data produksi selama bulan Desember 2018. Selanjutnya yaitu perintah soalnya. Yang pertama, buatlah laporan harga pokok produksi dengan metode FIFO, dan yang kedua yaitu buatlah jurnal untuk transaksi berikut. Oke, kita akan membahas satu-satu. Yang pertama adalah mencari harga pokok produksi dengan metode FIFO, di mana departemen pemintalan persediaan dalam prosesnya ada 500 unit. Itu kita lihat dari soal, yaitu PDP awalnya yaitu 500 unit. Terus dengan tingkat penyelesaiannya itu ada 10%, 3/4, 1/5. Sedangkan jumlahnya yaitu 9.000, produk masuk dalam prosesnya yaitu 9.100 unit. Terus untuk produk hilang akhir yang ini, itu produk hilang akhirnya di sini 300 unit. Terus untuk produk rusaknya ada juga di soal, yaitu 200 unit. Persediaan dalam proses belum selesainya ada 900 unit. Kita ambil dari sini PDP akhirnya. Terus dengan tingkat penyelesaiannya yaitu dari sini tingkat penyelesaiannya 100%, 1/3, 1/6. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang departemen penyelesaian. Persediaan dalam proses awalnya ada 600 unit atau PDP awalnya ada 600 unit, kita ambil dari sini. Selanjutnya dengan tingkat penyelesaiannya yaitu 100%, 2/3 dan 3/4. Terus jumlah seluruh unitnya itu ada 8.200 unit, kita ambil dari sini. Terus produk hilang akhirnya ada 206, kita ambil dari sini. Terus ada juga produk rusaknya 50, ada juga produk hilang awalnya 50. Sedangkan produk dalam proses belum selesai itu ada 350 atau PDP akhirnya. Setelah itu tingkat penyelesaiannya kita ambil dari sini, yaitu 100%, 1/7 dan 2/5. Terus berapa sih jumlah yang ditransfer ke gudang? Seharusnya kan di sini ada, karena tanda tanya cara mencarinya yaitu dengan cara 900, yaitu produk masuk dalam proses yang departemen pemintalan itu ditambah dengan PDP awal departemen pemintalan, terus ditambah lagi dengan PDP awal departemen penyelesaian, dikurang dengan produk akhir departemen penyelesaian, dikurang lagi dengan 900 PDP akhir dari departemen pemintalan, dan juga ada 300 produk hilang akhir di departemen pemintalan, dan ada juga 200 produk hilang awal di departemen pemintalan. Selanjutnya ada juga 260 produk hilang akhir departemen penyelesaian, dan 50 produk rusak di departemen penyelesaian, dan 50 juga produk hilang awal di departemen penyelesaian. Jadi ditotalkan semuanya dapatnya 8.090, maka kita tulis di sini 8.090. Terus yang kedua yaitu kita mencari unit ekuivalen per departemen, yang mana rumus dari unit ekuivalen itu adalah produk selesai ditransfer
Terus ditambah PDP akhir dikali tingkat penyelesaiannya, terus dikurang dengan PDP awal dikali tingkat penyelesaiannya, ditambah produk hilang akhir dan ditambah produk rusak. Yang pertama, untuk departemen pemintalan, bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung dan BOP-nya itu kita ambil dari 8.200 ini. Dan selanjutnya yaitu untuk produk selesai ditransfernya kan, produk selesai ditransfer 900 dikali dengan tingkat produk selesai ditransfernya kan ada 8.200. Habis itu kalau PDP akhirnya itu ada 900 dikali dengan tingkat penyelesaiannya 900 terus dikali dengan tingkat penyelesaiannya tadi adalah 100 1/3 1/6 3/4 yang kita pakai yang ini. Selanjutnya dikurang dengan PDP awal. Departemen pemintalan kan tadi PDP awalnya kan 500, jadi 500 dikali dengan 100%, 2/3, 1/6 ditambah dengan produk hilang akhir sama produk rusak. Di sini nggak ditemukan produk hilang awal ya, produk hilang awal. Jadi totalnya yaitu ada 9.100, ada 9.041,67, ada 8.796,67. Selanjutnya kita ke unit ekuivalen departemen penyelesaian, yang mana rumusnya sama, tapi di sini yang membedakan itu adalah produk selesai ditransfer. Yang tadi kita temukan yaitu 8.090, yang mana di sini tuh nggak ada ditambah dengan produk hilang akhir dan produk rusak. Jadi cuman sampai PDP akhir dan PDP awal, yang mana PDP akhirnya itu ada 350 yang ini dan PDP awalnya itu ada 600 di sini. Terus selanjutnya kita kali dengan tingkat penyelesaiannya, yaitu 100, 2/3, 3/4 yang ini, terus yang 600 yang ini. Maka dapat hasilnya yaitu 7.840, terus 8.237,62 dan 8.112,50. Setelah kita mencari unit ekuivalennya, maka kita harus membuat laporan harga pokok penjualannya per departemen. Pertama kita bikin nama PT-nya, PT Garmen, laporan harga pokok penjualan departemen pemintalan, yang mana metodenya FIFO, untuk bulan berakhir 31 Desember. Yang pertama data produksinya. Untuk PDP awalnya dengan tingkat penyelesaiannya yaitu 100%, 3/4, 1/5 yaitu ada 500 unit. Terus produk masuk dalam prosesnya ada 9.500, ini ada di soal yang ini, terus yang ini. Jika dijumlahkan maka dia menjadi 9.600. Selanjutnya produk selesai ditransfer ke departemen finishing ada 8.200 yang ini. Habis itu ada produk hilang akhir, ada produk rusak dan PDP akhirnya dengan tingkat penyelesaian 100%, 1/3 dan 1/6. Itu ada juga di soal yang di sini. Yang ini yang apa namanya itu? Yang ditransfer, yang hilang akhir, terus produk rusak, habis itu yang PDP akhirnya, PDP akhir yang 900 ini.
Semua itu dijumlahkan dapat dia menjadi 9.600. Yang kedua, kita mencari biaya yang dibebankan. Yang pertama untuk total biaya, karena kita menggunakan metode FIFO, maka biaya PDP awalnya itu akan dipisah dengan beban produksi saat ini. Yang mana PDP awalnya itu memakan biaya 1.800 dengan tidak adanya unit ekuivalen, dan beban produksi per unit ekuivalennya juga nggak ada. Terus selanjutnya yaitu kita akan mencari beban produksi saat ini. Yang pertama bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, BOP, yang mana nantinya kita akan mendapatkan hasil dari total biaya yang dibebankan 18.200, dan nilai yang di bawah ini kita dapat dari soal yang ini. 18.200, 25.875, 17.500. Terus dimana unit ekuivalen yang kita cari tadi, yang ini, yang 3 ini dipindahkan ke bawah, dipindahkan ke sini, terus nanti jumlah ini dibagi dengan ini, maka hasilnya hasil pembagian untuk bahan baku langsung yaitu 18.200 dibagi 9.100 dapatnya Rp2. Terus untuk biaya tenaga kerja langsung 25.875 dibagi 9.041,67 dapat hasilnya Rp2,86. Selanjutnya untuk BOP 17.500 dibagi 8.796,67 dapat hasilnya 1,99. Sedangkan totalnya ini yang udah kita totalkan ini ditambah dengan semuanya itu, maka dapat hasilnya 63.375. Terus jumlah ini juga kita jumlahkan, maka dapat hasilnya 6,85. Selanjutnya kita akan mencari biaya diperhitungkan. Yang pertama biaya produk ditransfer ke departemen penyelesaian ada 8.200 unit. Terus biaya PDP awalnya yang untuk 500 unit itu ada 1.800. Setelah itu kita akan mencari tambahan biaya atau serapan bulan ini. Yang pertama kita cari bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP. Ya, untuk pertama yaitu 500, yaitu dari sini itu ada di soal, itu PDP awalnya 500 dikali dengan tingkat penyelesaian tadi yang 100%, 1/4, 4/5 dikali dengan 22. Ini dari mana? 2 ini dari hasil pembagian kita tadi, total biaya dibagi dengan unit ekuivalennya dapat 2 ini. Jadi dikali per namanya, yaitu kayak bahan baku langsung ada Rp2, biaya tenaga kerja langsung ada Rp2,86, BOP ada Rp1,99. Maka hasilnya yaitu untuk biaya bahan baku langsung itu ada 1.000, dan untuk biaya tenaga kerja langsung juga ada 3.357,72. Sedangkan untuk BOP itu ada 795,76. Sedangkan untuk yang 500 ini kita memerlukan atau memakan biaya 1.800. Ketika kita menjumlahkan semuanya, maka akan mendapatkan hasil yaitu 2.153,47. Selanjutnya biaya produksi periode ini yaitu yang 8.200 tadi, yaitu yang produk yang ditransfer ke departemen berikutnya itu dikurang dengan 500 ini PDP awalnya dikali dengan 6,85, yaitu total dari pembagian total biaya dibagi dengan unit ekuivalen tadi. Maka dia menghasilkan 52.745.000. Ketika kita tambahkan yang
tambahan biaya tadi dengan biaya produksi periode ini, maka mendapatkan hasil 54.898,47. Terus ini kan sebelum disesuaikan, harus kita sesuaikan dulu. Karena kan tadi ada produk hilang dan produk rusak. Yang pertama untuk produk hilang yaitu ada 300 dan 200, ini ada di soal, dikali dengan total penambahan total dari pembagian yang di atas tadi yang kita cari di biaya yang dibebankan. Yaitu mendapatkan 300 dikali 6,85 itu hasilnya 2055, sedangkan 200 dikali 6,85 itu ada hasilnya 1370, yang kalau dijumlahkan mendapat hasil 3425, dan 54.898,47 ini ditambah dengan 3.425 ini, maka hasilnya yaitu 58.323,47. Yang pertama tadi kan itu untuk biaya produk ditransfer ke departemen penyelesaian. Yang kedua ini yaitu biaya atas produk dalam proses akhir, yaitu ada 100 unit. Bahan baku langsungnya yaitu ada 500 dikali tingkat penyelesaian dan dikali dengan total pembagian dari total biaya dan dibagi dengan unit ekuivalen tadi. Terus dapat hasilnya ada 1.476,96 dan 165,78, maka hasilnya yaitu 1642,74. Terus C1 nya ditambah dengan C2. C1 nya itu kita ambil dari yang yang ini 58.323,47 ini kita tambahkan dengan 1.642.074, maka hasilnya yaitu 59.966,22. Yang kedua kita mencatat laporan harga pokok penjualan departemen penyelesaian dengan metode FIFO. Yang pertama kita harus mencatat data produksinya, yang mana PDP awalnya kan 600 dengan tingkat penyelesaiannya ini ada di soal yang bagian departemen ini, yang bagian sininya 8.200 itu kita ambil dari sini. Selanjutnya yaitu produk masuknya ada 8.200, jadinya 8.800. Terus produk selesai ditransfer ke departemen finishing ada 8.090. Terus produk hilang akhir itu ada 260. Ini juga ada di soal, tinggal kita salin aja, jadi totalnya itu 8.800. Terus kita mencari biaya yang dibebankan. Satu, biaya PDP awalnya yaitu 4.730. Terus dengan unit ekuivalen yang enggak ada, biaya produksinya juga enggak ada. Selanjutnya kita mencari beban produksi saat ini. Biaya produk diterima dari departemen pemintalan sebelum disesuaikan itu ada 58.323,47, dengan unit ekuivalennya kita menggunakan 8.200 ini. Terus ada juga dengan beban produksi dibagi dengan unit ekuivalen tadi ada 7,11. Biaya produk hilang akhir itu ada 50. Jadi dari 8.200 ini enggak semuanya yang bisa ditransfer ke gudang, karena ada juga produk hilang awal gitu. Yang selanjutnya yaitu biaya produk diterima dari departemen pemintalan setelah disesuaikan.
itu ada di total biaya ada 58.323,47, yang 8.200 dikurang 50 itu ada 8.150 dengan tingkat beban produksi dibagi dengan unit ekuivalennya yaitu 7,16. Terus untuk bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung dan BOP itu kita ambil dari sini, dari soalnya ini. Untuk bahan baku langsung itu ada 16.300, untuk biaya tenaga kerja langsung itu ada 24.150, dan biaya overhead itu ada 16.170. Kita pindahkan ketiga itu ke sini. Habis itu kita jumlahkan, hasil penjumlahnya ada 61.350. Terus tingkat penyelesaian ini unit ekuivalennya ini yang kita cari, yang ini tadi, yang ini, yang untuk departemennya ini, yang 3 ini, dan ini hasil dari pengurangan ini untuk biaya produk diterima dari departemen pemintalan, yang mana hasil dari pembagian total biaya dibagi dengan unit ekuivalen untuk bahan baku langsung itu ada 2,08, dan untuk biaya tenaga kerja langsung ada 2,93, dan untuk BOP itu ada 1,99. Jadi total semuanya itu ada 7. Yang C selanjutnya yaitu kita mencari biaya yang diperhitungkan. Yang pertama, biaya produk ditransfer ke gudang ada 8.090, yang mana yang udah kita cari tadi. Terus biaya PDP awalnya 600. Terus tambahan biaya atau serapan bulan ini ada bahan baku langsungnya 600 dikali 100% dikali 2,08 sesuai dengan ini tadi, sesuai ini. Terus selanjutnya untuk bahan baku langsung mendapatkan hasil 1.247,45, sedangkan untuk biaya tenaga kerja langsung yaitu 439,75, dan untuk BOP ada 956,75, sedangkan biaya dari PDP awal tadi adalah 4.730, yang mana kalau kita totalkan itu dapat hasilnya 2.643,95. Terus biaya produksi periode ini ada 8.112,50 dikurang 600 dikali 7, maka dapat hasilnya 52.587,50. Sedangkan biaya produk ditransfer ke departemen penyelesaian sebelum disesuaikan itu ini hasilnya. Habis itu ketinggalan ya kan, sama dengan yang ini ditambah dengan ini, maka hasilnya 55.231,45, kayak gitu nggak sih? Kita tengok di atas ya. Betul, kayak gitu. Selanjutnya yaitu kita sesuaikan, kan ada tadi produk hilang dan produk rusak, ada 300 dikali 7, ada 200 dikali 7. Terus dapat hasilnya 2.101,19 untuk produk hilang, dan untuk produk rusak yaitu ada 1.400,79, yang mana kalau ditotalkan itu dapat 3.501,99. Kalau dijumlahkan semuanya itu mendapatkan 56.089,49. Yang kedua, kita mencatat biaya atas produk dalam proses akhir yaitu 100 unit, berarti 600 dikali 100 dikali 2,8
kayak yang tadi, maka hasilnya yaitu 1247,45, terus 586,33, 199,32. Jika dijumlahkan dapat hasilnya 2033,11. C1 ditambah C2 sama dengan yang sebelum disesuaikan. C1 kita yang sebelum disesuaikan yang ini ditambah dengan ini, maka hasilnya 58.112,59. Terus kita mencatat jurnal transaksi. Yang pertama untuk beban produksi Departemen Pemintalan, yaitu persediaan barang dalam proses Departemen Pemintalan dan berbagai akun kredit. Itu ada 61.575. Persediaan ini dari sini. Terus selanjutnya yaitu transfer harga pokok Departemen Pemintalan ke Departemen Penyelesaian, yaitu persediaan barang dalam proses Departemen Penyelesaian, dan kita tutup persediaan barang dalam proses Departemen Pemintalan sebesar 58.323,47 yang ada di Departemen Penyelesaiannya ini, yang kita ambil di sini. Terus selanjutnya beban produksi Departemen Penyelesaian, di debit, di kreditnya itu berbagai akun kredit, kita ambil juga dari sini yang 3 ini. Terus selanjutnya kita mencatat jurnal terakhir, yaitu transfer harga pokok barang jadi ke gudang. Kita debitkan persediaan barang jadi dan kita kreditkan persediaan barang dalam proses Departemen Penyelesaian, yaitu 56.089,49. Itu dari 50 ini dari sini. Mungkin